Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Di pasar Baghdad yang selalu ramai, suara hiruk-pikuk penjual dan pembeli seakan menjadi latar musik abadi. Tetapi bagi Abu Nawas, kebisingan itu hanyalah selimut tipis yang gagal menutupi bunyi detak kekhawatiran di dalam dadanya. Ia sedang duduk di bawah naungan pohon kurma tua dekat gerbang. Bukannya merangkai syair jenaka seperti biasa, melainkan menghitung ruas jari, menggambarkan jumlah dinar yang harus ia bayar kepada Al-Hajj Sulaiman, seorang pedagang kaya raya yang terkenal pelit namun taat ibadah. Jumlahnya tidak seberapa bagi seorang pedagang, namun sangat memberatkan bagi kantong seorang penyair istana yang sesekali kehabisan akal. Sudah 3 bulan utang itu jatuh tempo, dan setiap pagi Abu Nawas selalu merasa bayangan Al-Hajj Sulaiman yang bertubuh tambun dan berkumis melengkung seakan-akan mengejarnya hingga ke mimpi. Ia telah mencoba segala cara lucu untuk mencari uang, mulai dari berpura-pura menjual udara segar di istana hingga menantang duel pantun kepada penjual air di tepi sungai Tigris. Namun semua usaha itu hanya menghasilkan tawa sejenak dan beberapa keping dirham receh, jauh dari cukup untuk melunasi utang pokok. Dalam keputusasaannya, Abu Nawas memutuskan berjalan menyusuri jalan sempit menuju sebuah zawiyah, tempat pengajian sufi kuno. Beberapa menemukan ketenangan. Tiba-tiba di pelataran itu ia melihat kerumunan orang mengelilingi seorang syekh tua dengan jubah sederhana. Wajahnya teduh dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Orang itu tak lain adalah Syekh Abdul Fadil, seorang arif billah yang dihormati di Baghdad. Abu Nawas yang biasanya menjauh dari pertemuan serius, entah mengapa merasa tertarik, seperti ada magnet yang menariknya. Ia mendekat dan tanpa sengaja mendengar Syekh Abdul Fadil sedang menasihati sekelompok murid tentang rezeki. "Wahai para pencari kebenaran," ujar Syekh dengan suara tenang. "Ketahuilah bahwa kunci dari setiap kesulitan, bahkan utang yang menumpuk setinggi bukit, bukanlah terletak pada kekayaan yang kau kejar dengan keringat, melainkan pada ketenangan hati dan penyerahan diri yang utuh kepada sang pemilik harta. Itulah tawakal." Kalimat itu menusuk hati Abu Nawas yang sedang gelisah. Seolah-olah nasihat itu ditujukan langsung kepadanya. Terinspirasi tetapi dengan caranya sendiri yang konyol, Abu Nawas pulang ke gubuknya. Ia memikirkan nasihat tawakal itu sepanjang malam. Jika Syekh Abdul Fadil mengatakan tawakal adalah kuncinya, maka aku harus melakukan tawakal dengan aksi yang luar biasa dan totalitas, gumamnya. Sambil senyum licik mulai terukir di wajahnya, ia menemukan sebuah ide yang sangat tidak masuk akal. Tetapi di matanya itulah interpretasi paling total dari menyerahkan diri. Keesokan paginya, alih-alih mencari pinjaman baru atau lari dari Al-Hajj Sulaiman, Abu Nawas justru melakukan tindakan yang membuat seluruh tetangganya bingung. Ia mengambil sekantong penuh batu sungai yang paling halus dari tepian Tigris. Lalu dengan sisa uang recehnya, ia membeli kertas termahal dan membungkus setiap batu itu dengan hati-hati, menuliskan tulisan Arab yang indah di setiap bungkusnya. Dinar tawakal, edisi terbatas. Ia memutuskan untuk menunggu si penagih utang datang ke rumahnya, siap dengan kejutan yang sungguh di luar nalar. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, bayangan yang paling ditakuti Abu Nawas, Al-Hajj Sulaiman, muncul di depan pintu gubuk reotnya. Sang pedagang besar itu datang tidak sendirian. Ia membawa 2 orang pengawalnya yang berbadan tegap dan wajahnya sangar. "Wahai Abu Nawas, sudah 3 bulan. Mana utangku 100 dinar?" gertak Al-Hajj Sulaiman. Suaranya menggelegar memecah keheningan sore itu, membuat beberapa ayam tetangga terkejut dan berlarian. Abu Nawas menyambutnya dengan senyum lebar, seolah-olah Al-Hajj Sulaiman adalah tamu kehormatan yang membawa hadiah besar. Ia mengajak sang pedagang masuk dan duduk di kursi satu-satunya di gubuk itu. "Ahlan wa sahlan, wahai Al-Hajj yang mulia, utangmu telah siap.
Bahkan aku membayarmu dengan dinar tawakal, sebuah mata uang yang nilainya jauh melampaui dinar emas biasa, kata Abu Nawas sambil menyodorkan kartu berisi batu yang terbungkus kertas indah. Al-Hajj Sulaiman didorong rasa penasaran dan keserakahan yang bercampur, segera membuka salah satu bungkusan dengan tergesa-gesa. Begitu melihat batu sungai yang dingin, wajahnya langsung merah padam. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Apakah kau gila? Kau menghinaku dengan batu yang kau bungkus seperti permen," teriaknya, seraya menendang batu itu hingga isinya berserakan. Pengawal di belakangnya sudah siap mencengkam keras baju Abu Nawas. Abu Nawas tidak gentar, ia malah tertawa. "Wahai Al-Hajj, bukankah kau seorang yang taat? Ingatlah pesan dari Syekh Abdul Fadil. Aku telah melakukan tawakal sepenuhnya. Batu itu adalah simbol bahwa aku telah pasrah kepada Allah. Jika Allah berkehendak, batu itu akan menjadi dinar emas. Jika tidak, itu berarti rezekimu tidak datang dariku. Kau yang meminta utang, aku yang menyerahkan diri kepadanya. Sekarang ambillah semua batu itu, bawalah ke rumahmu, letakkanlah di tempat ibadahmu. Tunggulah keajaiban tawakal." Abu Nawas mengucap dengan keyakinan yang total, meyakinkan bahwa dirinya sedang menafsirkan tawakal sebagai solusi tunggal atas hutang. Merasa dipermalukan di hadapan pengawal dan takut dengan keyakinan Abu Nawas yang menyeleneh, Al-Hajj Sulaiman ragu-ragu. Ia mengira Abu Nawas sudah benar-benar gila, dan melayani orang gila hanyalah akan mendatangkan masalah. Daripada melihat perselisihan yang mungkin dilihat oleh mata-mata Khalifah Harun ar-Rasyid, ia pun memutuskan untuk pergi. "Baiklah Abu Nawas, aku akan membawa semua dinar tawakalmu ini. Jika dalam seminggu batu-batu ini tidak menjadi emas, aku akan menuntutmu ke hadapan Khalifah," ancamnya. Lalu memerintahkan pengawalnya membawa karung batu itu dan bergegas pergi. 1 minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Al-Hajj Sulaiman membatalkan semua tuntutan. Bukan karena batu itu berubah menjadi emas, melainkan karena keesokan harinya sekelompok pedagang kaya dari Persia tiba di Baghdad, mencari batu sungai tertentu yang hanya ditemukan di tepi sungai Tigris. Konon, batu itu memiliki kualitas terbaik untuk diolah menjadi pigmen langka untuk lukisan istana. Siapa sangka Al-Hajj Sulaiman justru memiliki banyak sekali batu itu, yang ia dapat dari karung dinar tawakal Abu Nawas. Ia menjual semua batu itu dengan harga yang jauh lebih tinggi dari dinar utang Abu Nawas, dan merasa takut bahwa ini adalah balasan karena meremehkan tawakal Abu Nawas yang gila. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum dari jauh, sebab ia tahu terkadang tawakal yang paling tulus datang dalam bentuk yang paling konyol. Cerita selanjutnya. Pagi itu di pasar Baghdad, suasana riuh tak seperti biasanya. Bukan karena rempah atau kain sutra yang didagangkan, melainkan karena suara gaduh 2 orang pedagang yang hampir saling pukul di depan kedai penjual perak. Salah satunya, seorang pedagang kurma kaya bernama Hafiz, berteriak-teriak menuduh pedagang tembikar miskin bernama Karim telah mencuri karung berisi 1000 dirham miliknya yang ia titipkan di sebuah wadah rahasia. Hafiz bersumpah demi apapun bahwa karung itu ia sembunyikan dalam wadah tembikar yang dibelinya dari Karim. Karim membela diri, tubuhnya gemetar, mengatakan bahwa tembikar itu sudah ia jual, dan wadah tersebut telah kosong sejak ia membuatnya. Keributan itu menarik perhatian Abu Nawas, yang kebetulan sedang mencari inspirasi puisi baru sambil berjalan-jalan santai dengan keledai kesayangannya, yang sedang dipakaikan sorban kecil layaknya seorang ulama. Kasus ini dibawa ke hadapan Hakim Ayas, seorang kadi yang terkenal dengan kebijaksanaannya, meskipun ia cenderung kaku dalam menerapkan hukum, mengikuti aturan literalis tanpa banyak melibatkan akal dan intuisi seperti Qadi Suraih yang legendaris. Hakim Ayas duduk dengan wajah tegang, dikelilingi juru tulis dan pengawal. Ia telah mendengar kesaksian Hafiz yang meyakinkan, terlalu meyakinkan.
dan bantahan Karim yang terdengar sangat lemah karena tidak didukungi bukti, hanya kejujuran yang lugu. Setelah berjam-jam mondar-mandir dan membaca kembali pasal-pasal kitab fikih tentang barang titipan dan tanggung jawab penjual, Hakim Ayyas mengeluh frustasi. "Hafiz, kau tidak punya saksi. Karim, kau tidak punya bukti bahwa karung itu tidak ada. Ini jalan buntu." Ia menghela napas panjang dan teringat kisah-kisah keadilan Qadhi Shuraih yang selalu menemukan celah kebenaran. "Andai aku memiliki 100 kecerdasan Shuraih, kasus ini pasti selesai," gumamnya, yang ternyata didengar oleh Abu Nawas yang duduk di barisan belakang sambil mengelus-elus untanya. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan maju ke depan, menuntun keledainya di tengah ruangan. Semua orang terkejut, termasuk Hakim Ayyas yang tampak kesal. "Wahai Qadhi yang mulia, saya Abu Nawas dan saya menawarkan solusi yang adil ala Qadhi Shuraih, tetapi dengan bumbu kearifan lokal Baghdad," katanya sambil menunjuk keledainya. "Izinkan saya membawa saksi bisu ini. Kasus ini melibatkan tambikar yang berasal dari tanah, maka kita harus mendengarkan suara tanah." Hakim Ayyas karena lelah dan penasaran dengan tingkah Abu Nawas yang di luar nalar, akhirnya mengizinkan dengan syarat. Abu Nawas kemudian meminta Hafiz dan Karim untuk kembali keesokan harinya dan meminta tambikar yang dituduhkan itu diletakkan di tengah halaman persidangan. Sebelum pergi, Abu Nawas berkata keras, "Malam ini biarkan tambikar itu berpikir keras. Besok saya akan meminta emas berteriak di dalamnya untuk mengaku." Hakim Ayyas meskipun bingung dan menahan tawa, mencatat perintah aneh itu dalam berkas sidang. Malamnya, Abu Nawas tidak tidur. Ia mengunjungi rumah Hakim Ayyas dengan membawa sebotol anggur manis dan beberapa buah kurma. Ia tidak meminta hakim untuk memutarbalikkan fakta, melainkan hanya meminta izin untuk menempatkan 2 orang penjaga yang disamarkan sebagai pedagang di sekitar halaman pengadilan, dekat dengan tembikar yang diperkarakan. Keadilan sejati kadang membutuhkan pancingan yang lucu, agar kebenaran keluar tanpa perlu ditarik paksa. Bisik Abu Nawas yang kemudian menyerahkan keledai untuk dijaga oleh Qadhi, menjanjikan keledainya itu akan mengajarkan hakim tentang keadilan yang fleksibel. Dengan cerdik, Abu Nawas memasang sebuah alat sederhana yang dibuat dari kulit kambing di dalam tembikar. Dihubungkan dengan seutas benang tipis yang tersembunyi. Alat ini akan menghasilkan suara berderit jika ditarik, mirip suara jeritan tikus. Ia yakin jika pencuri yang sebenarnya mendengar teriakan dari tempat persembunyiannya, ia akan panik dan membuat langkah bodoh. Abu Nawas hanya perlu menyiapkan panggung, dan naluri kejahatan akan memainkan sisanya. Keesokan harinya, persidangan dimulai kembali. Abu Nawas memasang wajah serius dan menghampiri tembikar. "Wahai tembikar bisu, semalam kau sudah kuberi waktu untuk berunding dengan emas di dalammu. Sekarang berteriaklah, beritahu kami siapa pemilik sejatimu." Tiba-tiba ia menarik benang rahasianya, dan dari dalam tembikar terdengar suara nging nging yang disalahartikan orang sebagai jeritan emas yang tersiksa. Hafiz, si pedagang kurma, mulai berkeringat dingin dan terlihat sangat gelisah. Abu Nawas menatap tajam Hafiz. Emas itu berteriak bahwa ia sedang bersembunyi. Ia sedang menunggu tuannya datang untuk mengambilnya kembali di tempat rahasianya. Mendengar kata-kata itu, Hafiz melompat dari tempat duduknya dengan wajah pucat. Ia berteriak, "Tidak, itu tidak benar. Emas itu sudah lama hilang." Ia tidak mungkin berteriak. Kemudian Hafiz segera menutup mulutnya, menyadari bahwa ia baru saja mengatakan hal yang tidak seharusnya ia tahu. Hakim Ayyas yang sejak tadi mencoba menahan tawa melihat tingkah Abu Nawas, kini menunjukkan raut terkejut dan kemudian tersenyum puas. Ia memerintahkan pengawal untuk segera memeriksa rumah Hafiz, khususnya tempat rahasia yang ia gunakan untuk menyembunyikan kekayaan yang lain. Ternyata karung uang itu tidak pernah dicuri. Hafiz karena keserakahan dan dendam lama kepada Karim
sengaja menyembunyikan uangnya di tempat persembunyiannya yang lain. Kemudian menuduh Karim agar bisa merampas kedai tembikar milik Karim. Karim dibebaskan dengan kehormatan dan Hafiz dipenjara karena fitnah dan kesaksian palsu. Karim Ayas tertawa terbahak-bahak dan memuji Abu Nawas. Keadilan yang adil ala Suraih, yang kelucuannya ala Abu Nawas. Hanya kau yang bisa membuat emas berteriak dan pencuri mengaku karena panik. Terima kasih, jenius Baghdad. Abu Nawas hanya membungkuk hormat, mengedipkan mata dan menuntun keledainya pergi. Keledainya itu rupanya sudah terlanjur nyaman di samping qadi yang tidak mau pergi, seolah-olah ingin menjadi hakim cadangan di sana. Cerita selanjutnya. Di istana Harun ar-Rasyid yang megah, aroma melati dan musik gambus berpadu mesra dengan riuhnya suara pujangga. Malam itu adalah puncak perayaan pena emas Baghdad. Sebuah ajang di mana setiap penyair berlomba memukau khalifah dengan syair-syair terindah mereka. Setiap pujangga tampil dengan jubah gemerlap, melantunkan bait-bait penuh sanjungan. Berharap pantas mendapatkan jubah kehormatan dan sekantung dinar dari tangan khalifah sendiri. Abu Nawas dengan pakaiannya yang sederhana dan senyum khasnya menyiratkan 1000 rahasia. Duduk di pojok tampak tak terpengaruh hiruk-pikuk pujian. Ia sesekali mengangguk, sesekali tersenyum simpul, seolah menikmati pertunjukan yang bukan hanya tentang puisi, tetapi juga tentang ambisi. Para pujangga saling lirik, membandingkan jumlah tepuk tangan dan anggukan persetujuan dari para bangsawan. Seolah pengakuan dunia adalah satu-satunya mata uang yang berharga. Khalifah Harun ar-Rasyid yang bijaksana namun terkadang jengkel dengan tingkah para pembesar istana, terlihat gelisah. Ia telah mendengar ratusan syair yang menguji keagungan kerajaannya, kecerdasan dirinya, dan bahkan keindahan tamannya. Namun tak satu pun yang benar-benar menyentuh hatinya atau menawarkan sesuatu yang segar dan tulus. Ia merasa seperti dikelilingi oleh cermin-cermin yang hanya memantulkan citra yang ingin ia lihat. Aku lelah dengan semua sanjungan ini, Ja'far, bisiknya kepada wazir agungnya, Ja'far al-Barmaki, yang berdiri di sampingnya. Apakah tidak ada lagi yang bisa diungkapkan selain pujian-pujian kosong? Aku ingin sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak ternoda oleh keinginan akan penghargaan. Ja'far hanya bisa tersenyum masam, mengerti betul sifat manusia yang haus pengakuan. Ketika semua pujangga telah selesai dan suara tepuk tangan mereda, Khalifah menatap ke arah Abu Nawas yang masih tenang di tempatnya. Abu Nawas, panggil Khalifah, kau belum menunjukkan kebolehanmu malam ini. Apakah kau tidak ingin pengakuan seperti mereka? Senyum Abu Nawas semakin lebar. Ia bangkit perlahan, berjalan ke tengah ruangan, dan mengamati wajah-wajah penuh harap dan juga kecemburuan. Ampun Baginda Khalifah. Abu Nawas dengan suara tenang namun penuh kekuatan. Hamba datang bukan untuk mencari pengakuan dari manusia. Sebab pengakuan dari makhluk, sekecil apapun itu adalah fana. Jika hamba harus dikenal, hamba hanya ingin dikenal oleh Zat yang menciptakan kami semua. Pengakuan darinya, itulah yang abadi, itulah yang sejati. Seluruh hadirin terdiam, terkejut dengan jawaban yang begitu berani dan berbeda dari yang lainnya. Pernyataan Abu Nawas memicu bisikan di antara para hadirin. Ada yang mencemoohnya sebagai sombong. Ada pula yang kagum akan keberaniannya. Khalifah Harun ar-Rasyid meski awalnya terkejut, kini menatap Abu Nawas dengan tatapan yang berbeda. Ada kekaguman yang bercampur dengan sedikit keheranan di matanya. Belum pernah ada yang berani menanggapi tawarannya untuk mendapatkan pengakuan dengan cara yang seperti itu. Jadi Abu Nawas, ujar Khalifah, mencoba menyelami maksud di balik kata-kata sang pujangga nyentrik. Jika pengakuan dari manusia tidak kau hiraukan,
bagaimana caramu mencari pengakuan dari Tuhanmu? Apakah dengan berdiam diri, tanpa menunjukkan kebaikan atau kebijaksanaanmu kepada sesama? Beberapa orang mulai tersenyum sinis, menganggap Abu Nawas hanya beretorika kosong. Khalifah kemudian mengajukan sebuah tantangan. Baiklah, jika demikian, kata Khalifah dengan nada serius. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, tunjukkan padaku bagaimana caramu mendapatkan pengakuan dari Tuhanmu, tanpa harus memamerkannya kepada manusia. Aku ingin melihat buktinya, bukan hanya kata-kata. Jika kau berhasil, aku akan memberikan penghargaan yang lebih besar dari pena emas ini. Jika tidak, kau akan kuasingkan dari Baghdad. Abu Nawas tersenyum lagi, bukan senyum ragu, melainkan senyum penuh keyakinan. Ampun Baginda, tidak perlu penghargaan duniawi, namun hamba akan menerima tantangan ini. Izinkan hamba membuktikan bahwa pengakuan sejati itu tidak perlu dipamerkan, cukup dirasakan oleh hati dan diketahui olehnya. Para hadirin saling pandang, penasaran bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan seberat ini. Selama 3 hari berikutnya, Abu Nawas menghilang dari hiruk-pikuk istana. Ia tidak terlihat di pasar, tidak berkumpul dengan teman-temannya, bahkan tidak mengunjungi kedai kopi favoritnya. Beberapa mata-mata Khalifah melaporkan bahwa Abu Nawas hanya terlihat pulang pergi dari rumahnya, membawa kantong-kantong kain kosong, lalu kembali dengan kantong-kantong yang entah berisi apa. Tidak ada tanda-tanda ia melakukan perbuatan mencolok. Tidak ada keramaian yang mengiringi langkahnya. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang menduga Abu Nawas sedang bersembunyi karena takut. Ada pula yang yakin ia sedang melakukan ritual aneh untuk menarik perhatian Tuhan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dilakukan Abu Nawas selama 3 hari yang penuh misteri itu. Kebingungan dan rasa ingin tahu menyelimuti Baghdad, menanti hasil dari tantangan Khalifah yang tak biasa ini. Hari ketiga tiba, dan suasana istana terasa tegang. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, dikelilingi para wazir dan pembesar. Semuanya menatap pintu dengan cemas, menanti kedatangan Abu Nawas. Desas-desus tentang kegagalan Abu Nawas telah beredar luas. Banyak yang percaya ia tidak akan mampu memenuhi tantangan Khalifah. Sebab bagaimana mungkin seorang bisa menunjukkan pengakuan dari Tuhan tanpa perantara manusia. Tetapi tepat ketika matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas muncul, berjalan santai dengan senyum seperti biasa. Ia tidak membawa jubah megah atau hadiah mewah. Di tangannya, ia hanya membawa sebuah tas kulit usang dan sebuah cangkir tanah liat. Para hadirin saling berbisik, bertanya-tanya apa yang akan ia tunjukkan sebagai bukti. Ja'far al-Barmaki tampak menahan senyum geli, menduga Abu Nawas akan melontarkan lelucon. Abu Nawas, ujar Khalifah, suaranya mengundang sedikit keraguan. Sudah 3 hari berlalu. Apa yang telah kau lakukan untuk mendapatkan pengakuan dari Tuhanmu? Dan bagaimana kau bisa membuktikannya kepadaku tanpa pengakuan manusia? Abu Nawas meletakkan tas dan cangkirnya di hadapan Khalifah. Ampun Baginda, mulainya. Selama 3 hari ini hamba pergi ke sudut-sudut Baghdad yang jarang terjamah. Hamba bertemu dengan seorang janda tua yang kelaparan, seorang anak yatim piatu yang kedinginan, dan seorang musafir yang sakit tanpa siapapun. Ia melanjutkan, hamba tidak membawa makanan dan pakaian yang mewah. Hamba hanya membawa apa yang paling sederhana, segelas air bersih untuk yang haus, sepotong roti kering untuk yang lapar, dan selimut tipis untuk yang kedinginan. Hamba melakukannya dalam kesunyian, tanpa ada saksi mata, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau pujian dari mereka. Hamba yakin bahwa setiap tetes kebaikan yang dilakukan dalam keikhlasan akan sampai kepadanya, dan itu adalah petunjuk pengakuan yang paling murni. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam,
menatap Abu Nawas dengan pandangan yang perlahan berubah. Ia teringat akan ucapan Ja'far tentang beberapa laporan aneh mengenai seseorang yang diam-diam kaum papa di pinggir kota. Namun tak pernah ada yang tahu siapa pelakunya. Abu Nawas menunjuk ke arah cangkir tanah liat yang ia bawa. "Lihatlah Baginda," katanya. "Cangkir ini kosong." Begitulah hati manusia yang haus pengakuan dunia. Ia selalu ingin diisi namun tak pernah merasa penuh. Tetapi pengakuan dari Tuhan, Baginda, tidak membutuhkan wadah. Ia mengisi seluruh jiwa, bahkan ketika tak ada mata yang melihat. Khalifah tersenyum, senyum yang tulus, jauh berbeda dari senyum formalnya di awal acara. "Abu Nawas," katanya, suaranya penuh haru. "Kau benar. Pengakuan sejati memang tidak perlu dipamerkan. Keikhlasanmu itulah bukti yang paling nyata. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa kemuliaan sejati bukan pada apa yang kita dapatkan dari manusia, tetapi pada apa yang kita berikan dengan hati yang tulus, dan hanya untuknya." Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi hanya dikenal sebagai pujangga istana yang jenaka, tetapi sebagai sosok yang kebijaksanaannya melampaui pemahaman duniawi. Seorang yang hidupnya berprinsip pada ketika semua butuh pengakuan, Abu Nawas cukup ingin dikenal oleh Tuhan. Cerita selanjutnya. Di sebuah sudut pasar Baghdad yang riuh, matahari bersinar terik, menyoroti debu yang melayang di udara. Abu Nawas duduk di warung kopi, menyeruput teh minnya dengan tenang, mengamati hiruk pikuk di sekitarnya. Tiba-tiba seorang pria paruh baya dengan pakaian lusuh dan senyum penuh rahasia muncul di hadapannya. Pria itu membuka karung goni yang dibawanya, memperlihatkan seekor kucing kurus dengan mata yang tampak sangat cerdas. Bukan kucing biasa yang sering terlihat keliaran di jalanan. "Tuan Abu Nawas yang bijaksana," ujar penjual itu dengan suara berbisik, seolah takut rahasia terbongkar. "Kucing ini bukan sembarang kucing. Kucing ini bisa memahami kata-kata manusia dan tahu cara menghibur hati yang sedang gundah. Ia bisa menangis saat Anda gembira dan tertawa saat Anda sedih. Aku menamainya Muiz. Kucing ini akan menjadi teman yang paling setia." Abu Nawas tersenyum skeptis, namun rasa ingin tahunya tak tertahankan. Ia mengeluarkan beberapa keping koin emas, membeli kucing aneh itu, dan membawanya pulang dengan hati yang penuh tanda tanya. Kabar tentang Abu Nawas yang memiliki kucing ajaib akhirnya sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Seperti biasa, Baginda sangat terhibur dengan hal-hal aneh dan luar biasa. Ia mengundang Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," ujar Baginda dengan senyum licik. "Aku dengar kamu memiliki seekor kucing yang bisa menangis dan tertawa. Aku tidak percaya jika kau bisa membuat kucingmu menangis saat aku tertawa terbahak-bahak di depan para menteri dan pembesar istana. Aku akan memberimu sekantung penuh koin emas." Abu Nawas mengangguk dengan hormat. Ia sudah memperkirakan tantangan semacam ini. "Ampun Baginda," sahut Abu Nawas. "Tentu saja bisa. Namun ada satu syarat. Selama saya menyuruh kucing ini menangis, tak seorang pun boleh tertawa. Apalagi Baginda." Baginda Harun ar-Rasyid dan para menteri di sekitarnya saling pandang, menahan tawa. "Mudah saja," jawab Baginda sambil menyembunyikan senyumnya. "Suatu keping koin emas akan kuberikan kepada siapapun yang tidak tertawa, dan akan dipanggil siapapun yang tertawa." Abu Nawas mengiyakan syarat tersebut, tahu bahwa tantangan yang lebih besar akan datang. Esoknya, istana dipenuhi para pembesar dan menteri. Semua penasaran menunggu pertunjukan aneh dari Abu Nawas. Baginda Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, mencoba memasang wajah serius. Abu Nawas muncul di hadapan mereka, tidak membawa kucingnya, melainkan sebuah karung goni yang tampak mencurigakan. "Ampun Baginda," kata Abu Nawas,
Sebelum Mois si kucing ajaib ini bisa menangis, saya harus melakukan ritual khusus. Saya membutuhkan sehelai rambut dan bulu mata kuda yang belum pernah tertawa. Para menteri dan pembesar istana mulai berbisik-bisik menahan tawa. Tentu saja, bulu mata kuda tidak ada yang tahu. Abu Nawas melanjutkan dengan serius. Selanjutnya, saya membutuhkan air mata dari seekor semut yang sedang rindu pada ibunya. Kali ini, sebagian menteri sudah mulai gelisah, berusaha keras menahan senyum yang muncul di wajah mereka. Rencana Abu Nawas mulai terungkap. Abu Nawas melangkah maju, sorot matanya tajam dan serius. Saya juga membutuhkan satu helai kumis dari seekor tikus yang sedang patah hati. Selanjutnya, suaranya terdengar sangat khidmat. Satu persatu wajah para menteri mulai memerah menahan tawa. Mereka saling sikut, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara, tapi bahu mereka bergetar. Baginda Harun ar-Rasyid yang duduk di singgasananya mengingat bibirnya, mencoba mempertahankan ekspresi tegas. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam jubahnya. Dan yang terakhir, saya membutuhkan satu biji jagung yang ditanam di atas awan dan dipanen oleh peri yang sedang bersalin. Ucapannya sambil membuka kotak itu perlahan. Sebuah suara hihihi kecil terdengar dari salah satu menteri yang tidak bisa lagi menahan tawanya. Baginda Harun al-Rasyid melototinya. Momen itu bagaikan kepingan domino yang jatuh. Suara tawa pertama itu muncul meledakkan tawa lainnya. Seluruh istana bergemuruh dengan tawa. Para menteri dan pembesar istana tidak bisa lagi menahan diri. Tawa mereka pecah, membahana ke seluruh ruangan. Sebagian bahkan jatuh terduduk sambil memegangi perut mereka. Baginda Harun al-Rasyid yang tadinya bersikap tegar, akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar, memegangi perutnya yang sakit. "Wahai Abu Nawas," seru Baginda di sela tawanya yang tak terkendali. "Kau benar-benar membuatku gila. Aku tidak bisa menahan diri lagi." Tawa Baginda diikuti oleh seluruh istana. Mereka tertawa menangis saking lucunya. Rambut bulu mata kuda, air mata semut. Oh Abu Nawas, hanya kau yang bisa memikirkan hal seperti ini. Di tengah ledakan tawa yang tak terkendali itu, Abu Nawas tiba-tiba menunjukkan kotak kecilnya. Ia kemudian menunduk dan mulai menangis. "Ampun Baginda," isaknya dengan suara serak. "Ampuni aku, tidak bisa memenuhi janji saya." Kowis si kucing ajaib tidak bisa menangis dan sekarang semua tertawa. Termasuk Baginda. Ini berarti saya telah gagal. Melihat Abu Nawas yang menangis, Baginda Harun ar-Rasyid menghentikan tawanya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang juga terdiam. Melihat Abu Nawas yang terus menangis, ada keheningan yang tercengang. Dan dalam keheningan itu, Baginda tersadar. Abu Nawas telah berhasil. Abu Nawas membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan pada saat yang sama, ia berhasil membuat dirinya sendiri menangis. Dengan demikian, Abu Nawas telah menunjukkan syarat yang ia janjikan. Baginda Harun ar-Rasyid tersenyum. "Abu Nawas," katanya dengan suara lembut, "kau memang yang terbaik. Kau berhasil membuat semua orang tertawa. Dan kau berhasil membuat dirimu sendiri menangis di saat yang sama. Kau pantas mendapatkan hadiahmu." Baginda memerintahkan pengawal untuk membawakan 2 kantong penuh koin emas dan memberikan kepada Abu Nawas, yang segera menghentikan tangisannya dan tersenyum lebar. Ia kembali menjadi Abu Nawas yang kita kenal, jenaka dan penuh akal. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Basrah yang semarak, di mana aroma rempah-rempah berbaur dengan bau kambing dan teriakan pedagang, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Mansur. Mansur dikenal sebagai seorang yang murah hati. Selama itu menguntungkan dirinya. Ia memiliki tumpukan dinar yang berlimpah.
didapat dari usaha jual beli kain sutra dan permata yang gemilang. Namun kemurahan hatinya itu ibarat fata morgana di padang pasir. Terlihat nyata tapi tak ada isinya kecuali jika ada kesempatan keuntungan. Suatu pagi Mansur menyelenggarakan sebuah jamuan mewah di kediamannya, mengundang para saudagar dan bangsawan untuk mempererat tali silaturahmi, atau lebih tepatnya untuk menjalin koneksi bisnis baru. Di antara keramaian itu tampaklah Abu Nawas dengan jubah lusuh namun tatapan mata yang cerdas dan jenaka. Abu Nawas yang dikenal karena kecerdikannya daripada kekayaannya hadir bukan karena diundang secara resmi, melainkan karena ia selalu punya cara untuk menyelinap kemanapun ada makanan gratis dan cerita menarik. Saat jamuan berlangsung, Mansur dengan bangga memamerkan koleksi permata barunya. Sebongkah zamrud hijau sebesar telur burung puyuh. Ia sesumbar, barang siapa yang bisa menebak dari mana asal permata ini, akan kuberi sekantung dinar. Para hadirin saling berbisik, mencoba menebak berbagai negeri jauh yang terkenal dengan tambang permata. Mereka berlomba-lomba menunjukkan pengetahuan geografi mereka, berharap keberuntungan berpihak pada mereka. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, mengamati hiruk-pikuk itu dari sudut ruangan. Ia tahu betul, taruhan Mansur bukan sekadar tebak-tebakan, melainkan sebuah ujian keserakahan. Begitu ada yang berhasil menebak, atau lebih tepatnya mendekati jawaban yang diharapkan Mansur, pasti akan ada syarat-syarat tersembunyi di baliknya. Dan benar saja, setelah puluhan tebakan salah, Mansur tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu permata ini adalah hadiah dari seorang raja yang kuajak berinvestasi. Kekecewaan melingkupi para hadirin, namun Abu Nawas justru mendekat. Dengan suara tenang ia berkata, "Permata ini sungguh indah Tuan Mansur. Tapi keindahannya akan lebih bersinar jika diiringi dengan kisah nyata, bukan hanya janji." Mansur mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Abu Nawas. "Apa maksudmu, hai pengemis?" tanyanya dengan nada merendahkan. "Maksudku Tuan Mansur," jawab Abu Nawas dengan senyum simpul, "orang akan berteman dengan Anda karena dinar Anda. Mereka akan bermusuhan dengan Anda karena hutang mereka kepada Anda. Tapi apakah ada yang berteman dengan Anda karena akal Anda?" Mansur terdiam. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati yang paling dalam, yang selama ini hanya diisi oleh suara gemercik koin. Ia menyadari semua teman yang hadir di jamuan ini memang datang karena kekayaannya, bukan karena ia sebagai pribadi. Beberapa hari setelah jamuan itu, Mansur masih dihantui oleh perkataan Abu Nawas. Ia mulai memperhatikan tingkah laku teman-temannya. Mereka memang selalu hadir di setiap undangan, memuji-muji kekayaannya, tapi jarang sekali memberikan saran yang jujur atau sekedar mendengarkan keluh kesahnya. Keraguan mulai tumbuh di hatinya, perlahan menggerogoti keyakinan pada arti sebuah persahabatan sejati. Mansur akhirnya memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Ia menemukan sang penyair sedang menikmati secangkir kopi pahit di sebuah kedai kecil yang ramai. "Abu Nawas," sapa Mansur dengan nada lebih ramah dari biasanya. "Perkataanmu tentang akal itu terus-terusan mengganggu pikiranku. Jelaskan maksudmu lebih jauh." Abu Nawas tersenyum, mengisyaratkan Mansur untuk duduk di sampingnya. "Tuan Mansur," kata Abu Nawas, "ada sebuah permainan catur yang sering kumainkan. Setiap bidiknya mempunyai peran. Ada raja, ratu, kuda, menteri, benteng, dan pion. Semuanya penting, tapi yang paling diandalkan adalah akal yang menggerakkan mereka." Mansur mengangguk, masih belum sepenuhnya mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. "Tapi apa hubungannya dengan pertemanan?" tanyanya penasaran. "Sama seperti bidik catur, setiap orang mempunyai peran dalam hidupmu Tuan Mansur.
Ada yang datang hanya untuk mengambil, ada yang hanya untuk menyanjung, dan ada pula yang dengan tulus memberikan akalnya. Mereka yang berakal akan memintamu berpikir, bukan sekadar menerima apa yang mereka katakan. Mereka tak takut mengatakan kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Itulah teman sejati, yang berteman karena akal, bukan karena dinar. Mansur mulai memahami. Ia teringat bagaimana teman-temannya selalu memuji setiap keputusannya, bahkan saat ia tahu itu keliru. Ia tak pernah mendengar kritik yang membangun, hanya pujian kosong yang memekakkan telinga. Ia merasa seperti seorang raja yang dikelilingi oleh para penjilat. Jadi bagaimana aku bisa menemukan teman yang berteman karena akalku? Tanya Mansur dengan nada putus asa. Abu Nawas tersenyum simpul. Mudah saja Tuan Mansur. Besok malam adakan jamuan lagi. Tapi kali ini jangan memamerkan kekayaanmu. Jangan berjanji apapun. Cukup katakan bahwa Anda sedang menghadapi masalah besar dan Anda butuh saran yang jujur dari mereka. Lihat siapa yang datang dan siapa yang pergi. Mansur merenung sejenak. Wajahnya menunjukkan perjuangan batin yang hebat. Ia tak pernah membayangkan hidup tanpa memamerkan kekayaannya. Malam berikutnya, di kediaman Mansur yang megah, suasananya jauh berbeda dari jamuan sebelumnya. Cahaya lilin remang-remang, hidangan sederhana, dan yang paling mencolok, kursi-kursi kosong yang berjejer rapi. Hanya segelintir orang yang datang. Beberapa di antara adalah tetangga dekat yang sederhana. Dan tentu saja Abu Nawas. Mansur duduk di singgasananya, namun kali ini tanpa kesombongan, melainkan dengan wajah sendu. Saudara-saudaraku, Mansur memulai dengan suara berat. Malam ini aku mengundang kalian bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk berbagi masalah. Usahaku sedang lesu dan aku khawatir akan kehilangan segalanya. Para hadirin yang tersisa saling pandang. Beberapa melihat cemas, yang lain ragu-ragu. Mereka biasanya berkoar-koar dengan saran bisnis yang muluk-muluk. Kini terdiam 1000 bahasa. Seorang pedagang tua, Karim, yang selama ini jarang bicara, akhirnya angkat bicara. Tuan Mansur, katanya pelan, Anda terlalu boros dalam memamerkan kekayaan. Daripada menggelar jamuan mewah ini, mengapa tidak berinvestasi pada gudang penyimpanan yang lebih baik atau mencari pemasok kain sutra yang lebih murah? Saran itu menusuk, namun Mansur justru merasa lega. Itu adalah kritik yang membangun, sesuatu yang langka ia dengar. Abu Nawas hanya mengangguk setuju. Matanya berbinar melihat perubahan pada Mansur. Satu persatu orang-orang tersisa mulai memberikan saran jujur mereka. Bahkan ada yang menawarkan bantuan kecil sesuai kemampuan mereka. Tidak ada lagi pujian berlebihan, tidak ada lagi janji kosong. Yang ada hanyalah kejujuran dan kepedulian yang tulus. Mansur tersenyum, senyum tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, kehidupan Mansur berubah drastis. Ia tidak lagi mengejar pertemanan yang didasari oleh uang. Ia belajar mendengarkan kritik, menerima saran, dan membedakan antara pujian palsu dan kejujuran yang pahit. Bisnisnya memang tidak langsung meroket, tapi ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia menemukan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada tumpukan dinar. Abu Nawas dan Mansur menjadi teman dekat. Bukan karena Mansur punya dinar, melainkan karena Mansur akhirnya mau menggunakan akalnya. Mansur sering mengunjungi Abu Nawas di kedai kopi, bukan untuk meminta saran bisnis, melainkan untuk berdiskusi tentang kehidupan, filsafat, dan bahkan sekedar tertawa bersama. Mereka membuktikan di tengah badat yang gemerlap dengan uang dan kekuasaan, persahabatan sejati tetaplah tumbuh subur di atas landasan akal dan kejujuran. Cerita selanjutnya.
Di sebuah pagi yang ramai, Abu Nawas terlihat duduk sendirian di sudut pasar. Mengenakan jubah lusuh yang tidak biasa ia pakai. Wajahnya tampak muram, matanya kosong, sangat berbeda dari biasanya yang selalu riang dan penuh canda. Para pedagang yang mengenalnya merasa heran. Mereka berbisik-bisik, ada apa dengan Abu Nawas? Apakah ia sedang sakit? Atau ia sedang dalam masalah? Kegelisahan ini menyebar dengan cepat hingga terdengar oleh Abu Jahil, seorang saudagar kaya yang gemar merendahkan orang lain. Abu Jahil dengan senyum mengejek menghampiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau terlihat seperti ayam yang kehilangan induknya? Bukankah seharusnya engkau sedang membuat syair-syair lucu untuk menghibur para pejabat?" tanyanya sambil terkekeh. Abu Nawas hanya menoleh dan menatapnya dengan tatapan hampa. "Aku sedang menunggu sebuah takdir, Abu Jahil," jawabnya pelan. Suaranya terdengar berat. Takdir yang akan datang dan mengambilku dari dunia ini. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Abu Nawas. "Takdir? Jangan mengada-ada. Kau pasti sedang merencanakan lelucon baru yang bodoh." Namun Abu Nawas tidak tertawa. Ia justru mendekatkan wajahnya dengan berbisik. "Tadi malam, aku bermimpi didatangi oleh seorang sufi. Ia memberitahuku bahwa hidupku hanya tinggal 3 hari lagi. Dan sebagai tanda, nafsu makanku akan hilang dan tubuhku akan terasa dingin." Tentu saja Abu Jahil tidak mempercayai hal itu. Namun, ia melihat Abu Nawas dengan biasanya makan dengan lahap, kini hanya memandangi piring kosong di hadapannya. Keraguan mulai muncul. "Jika benar begitu, mengapa kau tidak terlihat takut?" tanya Abu Jahil, mencoba memancing. Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Kematian adalah kepastian. Mengapa harus takut pada sesuatu yang pasti? Aku hanya ingin memastikan di sisa hidupku tidak disia-siakan." Jawaban itu membuat Abu Jahil terdiam. Pikirannya mulai dipenuhi oleh kegelisahan yang baru. Sepanjang hari Abu Jahil terus mengamati Abu Nawas dari kejauhan. Ia melihat Abu Nawas menghabiskan waktunya bukan dengan bersenang-senang, melainkan dengan berinteraksi dengan orang-orang miskin, memberi mereka makanan dan mendengarkan keluhan mereka. Sikap Abu Nawas yang biasanya hanya membuat lelucon, kini berubah menjadi penuh kasih. Hati Abu Jahil yang keras mulai merasa tidak nyaman. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika perkataan Abu Nawas itu benar? Ia membayangkan dirinya sendiri berada di posisi Abu Nawas, mengetahui bahwa kematian akan datang dalam 3 hari. Apakah ia akan bisa setenang itu? Apakah ia akan bisa memanfaatkan sisi hidupnya untuk berbuat kebaikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menumbuhkan benih kegelisahan yang perlahan-lahan menggerogoti ketenangan hatinya. Keesokan harinya, Abu Jahil bangun dengan perasaan tidak tenang. Ia segera menyuruh para pengawalnya untuk mencari tahu keberadaan Abu Nawas. Laporkan yang ia terima meskipun membuatnya bingung. Abu Nawas terlihat sedang membersihkan masjid, memunguti sampah di jalan, dan membantu seorang kakek tua yang menyeberang. Apakah ia sedang mencari pahala untuk bekal di akhirat? Gumam Abu Jahil dalam hati. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas lagi. Kali ini ia tidak mengejek, melainkan mengamati dengan lebih teliti. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tiba-tiba menjadi begitu saleh?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tersenyum. "Hidup ini hanya sebentar, Abu Jahil. Aku ingin memastikan saat aku pergi, aku meninggalkan jejak kebaikan. Bukankah lebih baik pergi dengan senyum daripada dengan penyesalan?" Abu Jahil pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan oleh Abu Nawas sebagai tanda-tanda kematian. Ketika ia melihat Abu Nawas duduk di tepi sungai, ia berpikir, mungkin ia sedang merenungkan akhirat. Ketika ia mendengar Abu Nawas melanjutkan syair-syair syahdu, ia beranggapan mungkin itu adalah syair perpisahan. Kecemasan Abu Jahil semakin menjadi-jadi. Ia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Ia mulai melihat segala sesuatu sebagai pertanda buruk.
sebuah bintang jatuh, lolongan anjing di malam hari, semua itu ia anggap sebagai syarat bahwa perkataan Abu Nawas benar. Ketakutan yang semula hanya ditunjukkan pada Abu Nawas, kini mulai berbalik dan menguasai dirinya sendiri. Malam terakhir menjelang kematian Abu Nawas, Abu Jahil tidak bisa memejamkan mata. Ia memandangi harta kekayaannya yang berlimpah. Namun ia merasa semuanya tidak ada artinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah siap menghadapi kematian? Apakah hartaku bisa menolongku? Ia membayangkan azab di dalam kubur dan hari perhitungan. Kemudian kesombongan dan keangkuhannya seolah menguap begitu saja, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Malam itu ia tidak ingin memikirkan Abu Nawas, melainkan dirinya sendiri. Ia merasa betapa rapuhnya hidup manusia di hadapan takdir. Ketika azan subuh mulai berkumandang, Abu Jahil menutup matanya rapat-rapat. Ia menunggu suara tangisan atau kekacauan dari rumah Abu Nawas. Namun yang didengar hanyalah keheningan. Ia memberanikan diri untuk mengintip. Ia melihat Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya, menghadap ke arah kiblat sambil tersenyum tenang. Abu Jahil bingung. Ia menunggu berapa saat lagi, tetapi tidak ada yang terjadi. Dengan langkah gemetar ia mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, panggilnya dengan suara pelan. Abu Nawas menoleh, senyumnya semakin lebar. Selamat pagi Abu Jahil, tidurmu nyenyak? Abu Jahil memandangi Abu Nawas dengan mata terbelalak. Kau tidak mati? Tanyanya, suaranya dipenuhi ketakutan. Abu Nawas tertawa renyah. Tentu saja tidak. Tanda-tanda yang kuberikan adalah tanda-tanda kematian. Tetapi bukan berarti aku akan mati dalam 3 hari. Abu Jahil semakin bingung. Lalu apa maksud semua ini? Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan tatapan penuh hikmah. Aku hanya berpura-pura Abu Jahil. Aku berpura-pura agar kau bisa merenungkan hidupku dan membuat kebaikan sebelum kematian itu benar-benar datang. Dan aku ingin melihatmu. Abu Jahil tertegun. Melihatku? Abu Nawas mengangguk. Aku tahu kau tidak pernah takut pada apapun, tetapi aku melihat kegelisahan di matamu. Kau menjadi takut pada kematianmu sendiri, bukan? Abu Jahil tertunduk malu. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sombong dan merasa abadi. Ketakutan yang ia rasakan selama 2 hari terakhir telah mengajarkannya sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaannya. Ia menyadari bahwa hidup ini singkat dan kematian adalah kepastian. Sejak saat itu, Abu Jahil tidak lagi meremehkan Abu Nawas. Ia mulai berbuat baik kepada sesama, membagikan hartanya kepada orang miskin, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya membuat takut mati, tetapi juga menyadarkan untuk hidup dengan lebih berarti. Cerita selanjutnya. Udara Baghdad di suatu pagi yang cerah dipenuhi hiruk-pikuk pasar. Di tengah keramaian itu, masuklah seorang saudagar Persia yang gagah. Abu Jahil namanya, dengan rombongan unta bermuatan barang dagangan. Ia dikenal angkuh dan kerap meremehkan siapa saja yang dianggapnya tak selepel. Dengan jubah sutra berkilauan dan sorban mahal, Abu Jahil berjalan menyusuri pasar. Memandang rendah para pedagang kecil. Ia sesekali meludah sembarangan, menunjukkan arogansi yang tak terbendung. Pasar ini paus sekali. Mana ada barang berkualitas di tempat seperti ini? Gerutnya keras-keras, memastikan semua orang mendengarnya. Tak jauh dari tempat Abu Jahil berdiri, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah kedai kopi, menyeruput kopinya sambil sesekali melemparkan senyum jenaka kepada para pelanggan. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun matanya memancarkan kecerdasan dan kenakalan yang tak terduga.
Sebuah rencana licik mulai terbentuk di benaknya saat ia melihat tingkah pola Abu Jahil. Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya dan perlahan mendekati rombongan Abu Jahil. Dengan sengaja ia tersandung dan menjatuhkan beberapa buah kurma di dekat kaki unta sang saudagar. "Astagfirullah, maafkan hamba Tuan. Unta ini sangat gagah. Sampai-sampai hamba tidak sadar telah menghalangi jalannya," kata Abu Nawas dengan nada pura-pura kagum. Padahal matanya melirik sekilas ke arah Abu Jahil yang mencibir. Abu Jahil menatap Abu Nawas dengan pandangan meremehkan. "Hanya seorang pengemis yang ceroboh. Minggir kau," hardiknya. Namun Abu Nawas tak gentar. Ia malah tersenyum tipis dan berkata, "Ah, Tuan saudagar terlalu merendah. Unta Tuan ini sungguh istimewa. Konon unta pilihan bisa membaca pikiran dan bahkan melakukan hal yang tak terduga." Merasa tertantang oleh ucapan Abu Nawas, Abu Jahil tertawa mengejek. "Omong kosong. Unta hanyalah unta. Apa yang bisa dilakukannya selain mengangkut barang dan makan rumput?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja, jika Tuan tak percaya, bagaimana jika kita buktikan? Besok pagi, di alun-alun kota, biarkan unta Tuan menunjukkan keistimewaannya." Tantangan pun diterima dengan sombong oleh Abu Jahil. Pagi berikutnya, alun-alun kota Baghdad ramai dipenuhi penduduk yang penasaran. Kabar tentang tantangan Abu Nawas dan Abu Jahil telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Abu Nawas datang dengan penampilan biasa, namun membawa sebuah karung kecil dan senyum licik yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia terlihat tenang dan percaya diri. Ia menata beberapa benda kecil di hadapan unta Abu Jahil yang tampak kebingungan. Dengan gerakan pelan, Abu Nawas seolah-olah berbisik ke telinga unta, padahal ia sedang menyusun strategi. Mata-mata penonton menuju kepadanya, menantikan pertunjukan yang dijanjikan. Abu Jahil berdiri angkuh di samping untanya, sesekali menyeringai ke arah Abu Nawas. "Baiklah, pengemis, tunjukkan keajaiban unta itu," ejeknya. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, lalu dengan lantang ia berkata, "Wahai unta yang mulia, tunjukkan pada kami semua siapa di antara kita yang paling jujur dan berhati mulia." Mengejutkan semua orang, unta tersebut tiba-tiba menjatuhkan lidahnya tepat ke arah sandal Abu Jahil. Abu Jahil terkesiap. Wajahnya memerah padam menahan malu dan amarah. Gelak tawa pun pecah di antara para penonton. Abu Nawas hanya mengangkat bahu, seolah berkata, "Lihatlah, unta ini memang cerdas." Abu Jahil mencoba menguasai diri. "Ia hanya kebetulan," teriaknya. Namun suaranya terdahulu gugup. Abu Nawas mendekati unta itu lagi. Lalu dengan suara lebih keras ia berkata, "Baiklah, wahai unta yang sakti, tunjukkanlah lagi siapa di antara kita yang paling banyak membual dan paling sering meludah sembarangan." Kali ini unta itu kembali meludah, dan ludahnya mendarat tepat di jubah mahal Abu Jahil. Kali ini ludahnya lebih banyak dan mengenai bagian depan jubahnya. Sontak seluruh alun-alun meledak dalam tawa yang lebih riuh. Abu Jahil dengan jubah penuh ludah dan wajah merah padam tak bisa berkata-kata. Ia ingin menyangkal, namun bukti ada di depan mata. Ia baru saja menjilat ludah sendiri, dalam arti kiasan, karena arogansi telah dipermalukan oleh seekor unta. Keheningan sesaat melanda alun-alun setelah tawa mereda. Semua mata tertuju pada Abu Jahil yang kini tampak sangat menyedihkan. Jubahnya kotor, wajahnya pucat pasi, dan ia tak berani menatap siapapun. Harga dirinya hancur berkeping-keping di hadapan seluruh penduduk Baghdad. Ia yang selalu membanggakan diri, kini dipermalukan oleh kecerdikan Abu Nawas dan kesaksian seekor unta.
Abu Jahil merasa seolah-olah seluruh dunia menertawakannya. Ia sadar tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Ia telah sesumbar dan kini harus membayar mahal kesombongannya. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa lemas dan malu membuatnya terpaku di tempat. Abu Nawas mendekati Abu Jahil dengan senyum kemenangan. "Bagaimana Tuan Saudagar? Tidakkah unta Tuan ini sungguh luar biasa?" Abu Jahil mengertakkan gigi, namun ia tahu ia harus mengakui kekalahannya. Dengan suara bergetar dan sangat pelan, hampir tak terdengar, ia berucap, "Baiklah, kau menang Abu Nawas. Untamu sungguh istimewa." Para penonton menahan napas. Mereka tidak menyangka Abu Jahil akan mengucapkan pujian itu. Ini adalah momen langka di mana kesombongan harus tunduk pada kecerdasan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Bukan untukku Tuan, tetapi unta Tuan sendiri yang berbicara kebenaran. Ia hanya perlu sedikit bantuan untuk mengungkapkannya." Meskipun terpaksa, pujian Abu Jahil terhadap Abu Nawas menjadi perbincangan hangat di Baghdad selama berhari-hari. Sejak hari itu, Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati. Ia tak lagi meludah sembarangan di pasar, dan ia berpikir 2 kali sebelum meremehkan orang lain. Pelajaran pahit itu membuatnya sadar bahwa kesombongan hanya akan berujung pada kehinaan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kedai kopi favoritnya, menyeruput kopi hangat dengan senyum puas. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan dan humor dapat mengalahkan kesombongan dan keangkuhan. Kisah menjilat ludah sendiri ini menjadi legenda di Baghdad, sebagai pengingat bahwa orang paling sombong pun bisa dipaksa untuk mengakui kehebatan orang lain, bahkan jika itu adalah hal yang paling tidak ingin mereka lakukan. Cerita selanjutnya. Di salah satu sudut kota Baghdad yang ramai, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Ia dikenal bukan karena kekayaan atau kekuasaannya, melainkan karena kecerdasan dan humornya yang sering membuat para pejabat dan penduduk kota terheran-heran. Suatu hari, seorang saudagar kaya yang sombong dan pelit, Tuan Mahmud, mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang semua orang penting di Baghdad, termasuk Abu Nawas, karena ia yakin dapat mempermalukan Abu Nawas di depan banyak orang. Saat perjamuan dimulai, Tuan Mahmud dengan bangga memamerkan lilin-lilin mewah dari Mesir yang ia nyalakan. Cahayanya begitu terang hingga membuat ruangan berkilau, tetapi hanya bagian yang dekat dengan Tuan Mahmud dan para tamunya yang kaya yang dapat cahaya penuh. Di sisi ruangan, tempat para seniman, penyair, dan orang-orang miskin duduk, cahaya hanya sampai remang-remang. Abu Nawas yang berada di area remang-remang hanya tersenyum melihat keangkuhan Mahmud. Tuan Mahmud melihat Abu Nawas yang duduk di sisi ruangan yang gelap dan memanggilnya dengan nada meremehkan. "Abu Nawas, mengapa kau duduk di sana seperti kelelawar tersesat? Kemarilah, duduklah di dekatku, agar kau bisa melihat betapa megahnya perjamuan ini." Para tamu yang lain tertawa. Abu Nawas dengan tenang berjalan mendekat, tetapi ia tidak duduk di kursi yang disiapkan Mahmud. Sebaliknya, ia berdiri di tengah-tengah antara area terang dan remang. Ia membawa sebuah lilin kecil yang sudah usang dan menyalakannya. Tuan Mahmud menyeringgitkan dahi. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kenapa kau menyalakan lilin usang itu di perjamuanku yang megah?" Abu Nawas menjawab dengan suara lantang. "Tuan Mahmud, lilin ini adalah lilin yang berani. Ia tidak takut memberikan cahaya kepada siapapun dan dimanapun. Ia tidak memilih-milih," kata Abu Nawas, membuat sebagian tamu, terutama para seniman dan orang-orang miskin, tersenyum. Namun Mahmud dan teman-temannya hanya mencemooh. Mahmud merasa harga dirinya tercoreng. "Omong kosong macam apa ini Abu Nawas? Lilin hanyalah lilin. Kau datang ke perjamuanku hanya untuk menyalakan lilin butut itu."
Abu Nawas tidak gentar. Tentu saja tidak, Tuan Mahmud. Saya datang untuk menunjukkan betapa berbeda lilin-lilinmu yang sombong dengan lilin kecil milikku. Lilin-lilinmu hanya berani menerangi mereka yang sudah terang. Sementara lilin-lilin yang berani seperti milikku tidak peduli siapa yang ada di depannya. Ia akan tetap menyala untuk menerangi siapa saja yang membutuhkannya, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Mendengar perkataan Abu Nawas, Tuan Mahmud marah besar. Ia memerintahkan para penjaganya untuk mengusir Abu Nawas. Bawa dia keluar, jangan biarkan dia merusak perjamuan ini lagi dengan omong kosongnya. Saat para penjaga datang, Abu Nawas dengan tenang meniup lilin kecilnya. Lalu ia berjalan keluar. Para penjaga yang melihatnya keluar dari ruangan dengan sendirinya tanpa perlawanan pun kebingungan. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang yang ada di perjamuan Mahmud terkejut. Ketika Abu Nawas keluar, tiba-tiba lilin-lilin mewah milik Mahmud mulai berkedip-kedip. "Ada apa ini?" teriak Mahmud panik. Lampu-lampu itu padam satu persatu. Tak lama kemudian seluruh ruangan perjamuan menjadi gelap gulita. Para tamu panik, berteriak-teriak dan saling bertabrakan. Mahmud berteriak marah, "Cepat, nyalakan kembali lilin-lilin itu." Namun lilin-lilin itu menolak untuk menyala. Seolah-olah mereka juga menolak perjamuan yang sombong. Dari luar terdengar suara tawa khas Abu Nawas. "Tuan Mahmud, lilin-lilinmu tidak ingin lagi menjadi sombong. Mereka sudah lelah menjadi bohong." Di luar Abu Nawas kembali menyalakan lilin kecilnya. Cahaya dari lilin kecil itu yang tadinya dianggap remeh, kini menjadi satu-satunya sumber cahaya di area gelap tersebut. Orang-orang di jalan yang penasaran dengan kegaduhan di rumah Mahmud melihat Abu Nawas duduk santai di depan pintu, ditemani oleh lilinnya yang setia. Akhirnya para tamu Tuan Mahmud yang kesal karena perjamuan mereka gagal keluar dan pergi dengan marah. Tuan Mahmud yang masih marah mencoba menyalakan kembali lilin-lilinnya, tetapi tidak berhasil. Ia pun menyadari bahwa tidak peduli seberapa mahal lilin-lilin itu, mereka tidak akan menyala jika tidak ada yang menyalakan. Ia pun sadar bahwa selama ini ia hanya bisa pamer dengan kekayaannya, tetapi tidak dengan hatinya. "Abu Nawas, mengapa lilin-lilin itu tidak mau menyala?" Tuan Mahmud memanggil dari dalam rumahnya yang gelap. Abu Nawas menjawab, "Tuan Mahmud, lilin-lilin itu lelah hanya menjadi hiasan. Mereka ingin menjadi lilin yang berani, lilin yang tidak memiliki lilin yang tidak memilih siapa yang mendapat cahayanya. Lilin yang tidak memilih siapa yang mendapat cahayanya. Lilin yang tidak memilih siapa yang mendapat cahayanya. Lilin yang tidak peduli apakah mereka kaya atau miskin, hormat atau tidak. Mereka hanya ingin memberikan cahaya kepada siapapun yang membutuhkannya." Mahmud terdiam. Ia menyadari kesalahannya. Ia telah memamerkan kekayaannya, tetapi ia tidak pernah berbagi dengan orang lain. Ia telah menyombongkan lilin-lilinnya, tetapi ia tidak pernah membiarkan lilin-lilin itu bersinar untuk semua orang. Malam itu, untuk pertama kalinya Mahmud mengundang orang-orang yang lewat untuk masuk ke dalam rumahnya yang gelap dan mencoba menyalakan lilin-lilin yang sudah padam. Dengan bantuan mereka, akhirnya lilin-lilin itu kembali menyala. Tetapi kali ini lilin-lilin itu tidak hanya menerangi satu area. Lilin-lilin itu menerangi seluruh ruangan, bahkan hingga ke jalan. Abu Nawas tersenyum melihat keajaiban itu. Ia berjalan ke arah Mahmud, dan Mahmud untuk pertama kalinya menundukkan kepalanya dengan rendah hati. "Abu Nawas, terima kasih. Aku telah memahami maksudmu. Lilin yang menyala tidak akan memilih siapa yang mendapat cahayanya, karena cahayanya diciptakan untuk kebaikan semua orang, bukan hanya untuk kelompok." Abu Nawas tersenyum. "Tuan Mahmud, lilinmu akhirnya mengerti. Begitu juga dengan hatimu. Kau tidak bisa memilih untuk siapa kau akan berbuat baik. Kebaikan itu harus diberikan kepada semua orang, tanpa memandang status dan kekayaan mereka." Sejak saat itu, Tuan Mahmud menjadi orang yang lebih baik. Ia tidak lagi sombong, dan ia sering mengadakan perjamuan di mana semua orang diundang.
tanpa memandang status sosial. Dan setiap perjamuan di tengah-tengah lilin-lilin mewah selalu ada satu lilin kecil yang dinyalakan, yang disebut sebagai lilin Abu Nawas. Lilin ini selalu berada di tempat yang paling gelap, menyala terang untuk orang-orang yang paling membutuhkannya. Kisah ini mengajarkan bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk kebaikan bersama, dan bahwa bahkan lilin terkecil sekalipun bisa mengajar kita pelajaran yang berharga. Matinya lilin-lilin Tuan Mahmud bukan karena sihir, melainkan sebuah pertunjukan cerdas yang dirancang oleh Abu Nawas. Secara logis, lilin-lilin itu padam karena trik fisika sederhana yang ia gunakan. Saat Abu Nawas meniup lilin kecilnya, ia juga melepaskan asap yang mengandung partikel-partikel halus. Asap ini menyebar dengan cepat ke seluruh ruangan perjamuan yang tertutup. Karena lilin-lilin Tuan Mahmud menyala dan mengeluarkan panas, asap dari lilin Abu Nawas itu dengan cepat tertarik ke arah mereka. Ketika asap yang penuh partikel ini mencapai lilin-lilin mewah itu, ia menyelimuti sumbu lilin dan memutuskan aliran oksigen yang dibutuhkan untuk proses pembakaran. Lilin tidak dapat menyala tanpa oksigen. Akibatnya, lilin-lilin tersebut mati satu persatu dan tidak bisa dinyalakan lagi dengan mudah. Masih ada sisa-sisa partikel asap yang menempel pada sumbu, membuat proses penyalaan ulang sulit dilakukan sampai partikel itu menghilang. Ini adalah fenomena berlian yang disiapkan Abu Nawas. Lilin itu tidak benar-benar sombong. Mereka padam karena asap keangkuhan dan keegoisan yang Tuan Mahmud ciptakan sendiri. Pesan moralnya adalah kekayaan dan kemewahan tidak akan bertahan jika kita terus-menerus menyerap sifat buruk dari hati kita sendiri. Cerita selanjutnya. Di tepian sungai Tigris, di antara kemegahan Baghdad dan gemuruh dengan hiruk pikuk pasar dan istana khalifah, berdiri sebuah gubuk kecil. Dindingnya terbuat dari lumpur yang mengering, beratapkan daun palma yang dianyam seadanya, dan lantainya hanya tanah yang padat. Inilah rumah Abu Nawas, kediaman seorang pujangga yang namanya sering disebut-sebut. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena kecerdasan dan kelucuannya yang tak ada duanya. Meski sederhana, gubuk itu selalu diselimuti aura kedamaian yang aneh. Seolah setiap hembusan angin membawa bisikan doa-doa tulus. Orang-orang sering bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang begitu dihormati seperti Abu Nawas hidup dalam kesederhanaan ekstrim. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum simpul, matanya berbinar penuh rahasia. Suatu sore yang terik, saat Abu Nawas sedang asik memilin tali rami di depan gubuknya, datanglah rombongan pedagang kaya dari Persia. Pakaian mereka berkilauan dengan sulaman emas, permata berkilauan di jari mereka, dan aroma wewangian mahal tercium dari kejauhan. Mereka berhenti di depan gubuk Abu Nawas, menatapnya dengan pandangan merendahkan. Apakah ini benar kediaman Abu Nawas yang masyhur itu? Tanya salah seorang pedagang dengan nada mengejek. Matanya menyapu sekeliling gubuk yang reot. Kami mengira ia tinggal di istana, atau setidaknya di rumah yang layak. Ini hanya gubuk. Abu Nawas bangkit, senyumnya tetap ramah meskipun diselimuti ejekan. Benar sekali tuan-tuan, sahutnya dengan suara tenang. Ini memang gubuk hamba, tapi lihatlah, meskipun dindingnya lumpur dan atapnya daun, udara di dalamnya jauh lebih sejuk daripada istana manapun. Dan yang lebih penting, gubuk ini tak pernah kosong dari doa dan hikmah yang tak pernah habis. Para pedagang itu saling pandang, sedikit terkejut dengan jawaban Abu Nawas yang tak terduga. Mereka datang untuk mengejek, namun justru disuguhkan sebuah pemikiran yang tak pernah mereka bayangkan. Di tengah kemewahan dan kesibukan duniawi, mereka melupakan arti kedamaian sejati. Berita tentang tanggapan Abu Nawas kepada para pedagang Persia sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang selalu tertarik dengan kecerdasan Abu Nawas memutuskan untuk mengujinya.
Ia memerintahkan agar Abu Nawas diundang ke istana, bukan untuk menjamu, melainkan untuk melihat betapa besar kesederhanaannya mempengaruhi dirinya. "Abu Nawas," ujar Khalifah dengan nada serius, "aku telah mendengar tentang gubukmu yang penuh dengan doa dan hikmah. Aku penasaran, bisakah kau membuat gubukmu terlihat semewah istanaku hanya dengan doa dan hikmah itu?" Para menteri dan bangsawan yang hadir di ruangan itu tersenyum simpul, membayangkan Abu Nawas kebingungan. Abu Nawas tersenyum, matanya berbinar jahil. "Ampun tuanku Khalifah," katanya. "Gubuk hamba memang tidak bisa disulap menjadi istana dengan emas dan permata. Tetapi ada satu hal yang bisa hamba lakukan, yang bahkan istana tuanku pun mungkin kesulitan menandinginya." Para hadirin saling berbisik, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. "Apakah itu?" tanya Khalifah tertarik. "Gubuk hamba memiliki pintu tak terlihat tuanku," jawaban Abu Nawas dengan nada misterius. "Pintu itu hanya bisa dibuka oleh hati yang bersih dan pikiran yang lapang. Melalui pintu itu, siapapun bisa masuk dan merasakan kekayaan sejati. Kekayaan yang tak bisa dibeli dengan dinar dan dirham." Mendengar itu, Khalifah dan para menteri tercengang. Mereka membayangkan pintu gaib, mantra-mantra aneh, atau mungkin teka-teki rumit. "Lalu bagaimana cara membuka pintu tak terlihat itu?" tanya Khalifah. Abu Nawas hanya tersenyum. "Cukup dengan mengetuk hati nurani tuanku. Setiap kali seseorang memasuki gubuk hanya dengan niat baik, dengan kerendahan hati untuk belajar atau berbagi, pintu tak terlihat itu akan terbuka lebar, dan mereka akan menemukan kekayaan yang mereka cari." Keesokan harinya, Khalifah diam-diam mengunjungi gubuk Abu Nawas. Ia melihat orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat keluar masuk dengan senyum di wajah mereka, membawa bekal nasihat, tawa, dan ketenangan hati. Khalifah menyadari Abu Nawas tidak membual. Gubuknya memang memiliki pintu tak terlihat, dan kekayaan yang tak terhingga di dalamnya bukanlah harta benda, melainkan kebaikan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan yang tak pernah habis. Waktu berlalu, dan kabar tentang kekayaan tak terbatas di gubuk Abu Nawas menyebar luas. Banyak orang-orang salah paham, mengira Abu Nawas menyimpan harta karun tersembunyi di bawah gubuknya. Beberapa pencuri serakah bahkan mencoba membongkar gubuk itu di malam hari, namun selalu pulang dengan tangan kosong dan kebingungan. Suatu malam, 2 pencuri putus asa berhasil masuk ke dalam gubuk Abu Nawas. Mereka mengobrak-abrik setiap sudut, mencari celah di dinding, bahkan menggali lantai tanah. Tetapi yang mereka temukan hanya beberapa buku tua, sehelai tikar usang, dan sebuah lampu minyak. "Ini gubuk kosong," teriak salah satu pencuri frustasi. Abu Nawas yang bangun karena keributan menyalakan lampunya. Ia menatap kedua pencuri itu dengan senyum tulus. "Saudara-saudaraku," katanya, "kalian telah bekerja keras malam ini. Sayang sekali kalian mencari harta di tempat yang salah. Harta yang kalian cari tidak bisa dilihat dengan mata kepala, apalagi dibawa pergi." Kedua pencuri itu menatap Abu Nawas bingung. "Lalu di mana harta itu?" tanya yang lain. Nada suaranya sedikit melunak karena kebingungan. "Harta itu ada di sini," kata Abu Nawas sambil menunjuk dadanya. "Dan di dalam hati, dan juga ada di sini." Ia menunjuk buku-buku lusuh di rak. Di dalam setiap kata-kata bijak yang tertulis, warisan yang tak pernah habis adalah ilmu, kebijaksanaan, dan kebaikan yang kita bagikan. Para pencuri itu terdiam. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati mereka yang paling dalam. Mereka datang untuk mencari materi, tetapi justru diberi pelajaran tentang warisan yang sesungguhnya. Mereka pergi dari gubuk Abu Nawas bukan dengan rampasan, melainkan dengan pemikiran baru, sebuah benih kesadaran yang mulai tumbuh. Sejak hari itu, gubuk Abu Nawas tak lagi hanya dikenal sebagai tempat sang pujangga tinggal, tetapi juga sebagai mercusuar kebijaksanaan. Orang-orang datang bukan hanya untuk meminta bantuan atau hiburan, melainkan untuk belajar,
untuk merasakan aura doa dan hikmah yang memang tak pernah habis di gubuk kecil itu. Dan Abu Nawas dalam kesederhanaannya terus membagikan warisan tak terbatasnya kepada setiap jiwa yang haus dengan kebaikan. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk pikuk pasar Baghdad yang selalu ramai, desas-desus tentang titah Khalifah Harun ar-Rasyid mulai menyebar bak api di padang ilalang kering. Para pedagang kurma sibuk membicarakan kabar angin itu, sementara para penenun karpet sesekali menghentikan pekerjaannya untuk berbisik-bisik. Konon Baginda sedang mencari seorang penasehat baru yang bijaksana dan cerdik. Namun Abu Nawas, si penyair sekaligus penggoda akal, mulai disebut-sebut di antara kerumunan. Abu Nawas sendiri yang sedang asik menawar harga buah delima hanya tersenyum tipis mendengar bisikan-bisikan itu. Baginya hiruk pikuk pasar dan interaksi dengan rakyat jelata jauh lebih menarik daripada intrik-intrik istana. Namun ia tahu betul bahwa jika titah Baginda sudah turun, tak ada yang bisa menghindarinya. Ia hanya berharap nama dirinya tak benar-benar sampai ke telinga sang Khalifah. Tak butuh waktu lama, harapan Abu Nawas pun pupus. Beberapa hari kemudian, saat fajar baru saja menyingsing dan aroma roti baru masih memenuhi udara, sebuah rombongan pengawal istana dengan pakaian kebesarannya tiba di hadapan gubuk sederhana Abu Nawas. Pemimpin rombongan, seorang wazir yang berwibawa, turun dari kudanya dengan suara lantang menyampaikan titah Baginda. Abu Nawas, Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu ke istana. Beliau ingin engkau menjadi menteri agung, mendampinginya dalam segala urusan negara. Suaranya menggelegar di pagi yang hening. Abu Nawas yang baru saja selesai menyeruput kopinya menatap utusan itu dengan tatapan datar, seolah undangan itu adalah ajakan untuk memancing ikan di sungai, bukan tawaran jabatan tinggi. Wazir itu menunggu dengan sabar, mengira Abu Nawas akan melompat kegirangan dan segera bersiap. Namun Abu Nawas hanya terdiam. Pandangannya menerawang jauh ke hamparan kebun zaitun di belakang gubuknya. Ia memikirkan segala konsekuensi menjadi seorang menteri. Hidup terikat aturan, setiap kata dan gerak-geriknya diawasi, dan kebebasan yang selama ini ia junjung tinggi akan hilang tak tersisa. Terima kasih atas kehormatan ini Tuan Wazir, ujar Abu Nawas, akhirnya suaranya tenang. Namun saya rasa ada kesalahpahaman. Hamba hanyalah seorang penyair miskin yang lebih senang berpuisi di bawah rembulan daripada berdebat di ruang sidang istana. Wazir itu mengerutkan kening, tak menyangka penolakan sehalus itu keluar dari mulut seorang yang diminta menjadi tangan kanan Khalifah. Kembali ke istana, Wazir melaporkan penolakan Abu Nawas kepada Khalifah. Harun ar-Rasyid yang sudah sering mendengar kekonyolan dan kecerdikan Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Pasti ada sesuatu, gumamnya. Panggil dia kemari, aku ingin mendengar langsung alasannya. Maka Abu Nawas pun dihadapkan ke hadapan Khalifah yang agung. Abu Nawas, mengapa engkau menolak kehormatan besar ini? Bukankah ini kesempatan emas bagi seorang sepertimu? Tanya Khalifah dengan nada menyelidik. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan wajah serius menjawab, "Ampun Baginda, hamba tak sanggup menjadi menteri. Hamba takut kehilangan hati hamba." Para wazir dan penggawa yang hadir di ruangan itu saling berpandangan, bingung dengan jawaban yang tak masuk akal itu. Khalifah Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menahan tawanya. "Kehilangan hati? Apa maksudmu Abu Nawas? Apakah engkau khawatir akan diserang penyakit aneh di istana?" Abu Nawas menggelengkan kepala. "Bukan Baginda. Hati hamba ini terlalu lembut, terlalu perasa. Jika hamba menjadi menteri, hamba harus membuat keputusan-keputusan sulit. Mungkin bahkan harus menghukum orang. Bagaimana mungkin hati hamba yang lembut ini tega melihat penderitaan orang lain?
Bagaimana mungkin hamba bisa tidur nyenyak jika setiap hari harus mengambil keputusan yang mungkin menyakiti rakyat Baginda? Tidak Baginda, hamba lebih suka hati hamba tetap utuh dan lapang, agar bisa merasakan suka dan duka rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan. Abu Nawas mengakhiri penjelasannya dengan hela napas dramatis. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lekat-lekat, mencoba membaca ekspresi di wajah cerdik itu. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main, namun ada sedikit kebenaran di balik alasan konyolnya. Abu Nawas memang dikenal sebagai sosok yang peka terhadap penderitaan rakyat jelata, dan mungkin saja ia memang tidak cocok dengan intrik politik dan kekuasaan. Namun Harun ar-Rasyid juga tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tahu Abu Nawas memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh kerajaannya. Jadi engkau lebih milih hidup miskin dan bebas daripada hidup makmur namun terbelenggu? Tanya Khalifah mencoba memancing reaksi lebih lanjut. Abu Nawas mengangguk mantap. Hamba rela lapar asalkan hati hamba tenang Baginda. Melihat keteguhan hati Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya menyerah. Namun bukan berarti ia melepaskan Abu Nawas begitu saja. Baiklah Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada geli. Aku tidak akan memaksamu menjadi menteri, tetapi aku punya satu tantangan untukmu. Jika engkau bisa menyelesaikannya, maka aku akan membiarkanmu hidup sesuai keinginanmu. Tantangan itu adalah sesuatu yang tampak mustahil. Abu Nawas harus membuat Baginda tertawa terbahak-bahak hingga air mata menetes, tanpa menggunakan cerita lucu atau lelucon yang biasa. Jika engkau berhasil membuatku tertawa karena kehilangan hati seperti yang engkau maksud, maka engkau bebas, tantang Khalifah. Alisnya terangkat menantang. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Beberapa hari kemudian, saat Khalifah sedang sarapan di kebun istana, Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah kantong besar. Dengan hormat ia membungkuk, lalu mengeluarkan isinya. Segenggam penuh hati ayam, hati kambing, dan bahkan hati sapi. Semuanya masih segar. Ampun Baginda, kata Abu Nawas. Hamba membawakan Baginda sebagian jenis hati. Hamba berpikir jika Baginda ingin memahami mengapa hamba takut kehilangan hati, mungkin Baginda bisa mencicipi hati-hati ini. Siapa tahu, dengan mencicipi berbagai hati ini, Baginda bisa merasakan beban yang harus hamba pikul jika menjadi menteri. Abu Nawas menyodorkan salah satu hati kambing yang masih bergetar. Melihat tumpukan hati yang menjijikkan di hadapannya dan mendengar penjelasan konyol Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid seketika meledak dalam tawa. Bukan tawa pelan, melainkan tawa terbahak-bahak yang mengguncang tubuhnya, sehingga air mata benar-benar membasahi pipinya. Para penggawa dan wazir yang melihat pemandangan itu ikut tertawa geli, tak percaya dengan tingkah laku Abu Nawas yang selalu di luar dugaan. Cukup Abu Nawas, cukup, kata Khalifah di sela tawanya yang tak henti. Engkau benar-benar gila. Aku menyerah. Kau bebas dari jabatan menteri itu. Aku tidak ingin lagi melihat hati-hati busuk ini di hadapanku. Dan begitulah, Abu Nawas berhasil lolos dari jebakan istana, menjaga hatinya tetap lapang dan kembali ke kehidupannya yang sederhana, ditemani tawa yang tak pernah sirna.